Hai semuanya, selamat datang di Curhatan Milenial. Perkenalkan, saya Dewi Septiani dan saat ini saya bersama dengan narasumber yang bernama Fiona. Hai. Oke, di sini kita akan membicarakan soal sudut pandang dan siklus dalam menjalin hubungan pacaran pada remaja. Kenapa sih kita mau membicarakan ini? Ya, karena pasti berbeda kan pandangan kita pada pacaran di saat kita masih remaja dan ketika kita sudah menginjak dewasa. Ya, Nah, saat remaja bagaimana sih pandangan kamu ini terhadap pacaran? pandangan saya pas pertama pacaran itu bisa saling memotivasi dan mendukung, mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarganya. Bisa berbagi cerita dengan usia yang sebaya, yang biasanya memiliki perasaan atau masalah yang kurang lebih samanya. Begitu. Ya, Nah, awal pacaran saat remaja itu saat menginjak kelas berapa? SMP kelas 3. Masih siklusnya cinta monyet ya. Iya. Nah, lalu awal kenal dan bertemu dengan dia itu dari mana? Pertama itu awal kenal itu kita tuh chat-chatan di BBM. Nah pas taunya dia itu teman sepupu saya. Nah sudah itu dari situlah kita kenal. Lama-lama kita chatan, punya perasaan. Jadi kalian bertemu lewat saudara gitu ya. Ya, Lalu kalian tuh PDKT-nya berapa lama sih? Pasti kan gak langsung bisa suka gitu ya. ya benar. Itu kita tuh sekitar 5 bulan lah PDKT. Wah, lumayan lama. Iya. Nah, terus saat PDKT itu kalian sering bertemu gitu? Enggak, itu kita tuh belum ketemu. Pas ketemu itu pas udah pacaran, itu pun ketemu pas kita lagi olahraga ini olahraga sekolah kan. Terus ketemu di alun-alun. Terus kayak gue aja nggak tahu kan dia siapa. Terus kayak oh itu yang namanya tuh. Terus dari situlah kayak dia tuh kayak ngeliat ini tuh gitu. Nah dari situlah pas kita udah ketemu, terus dia ngechat kan malamnya. Pas dia ngechat, gue balas, itu kamu Fiona. Iya kata gue. Terus dari situlah dia kayak ngutarain perasaan dia ke gue, dan gue pun nggak langsung jawab kan, kayak mikir-mikir dulu deh nanti dijawabnya gitu. Nah, jadi setelah kalian 5 bulan itu PDKT, lalu berakhir dengan pacaran. Nah, awal pacaran dengan dia itu apa yang kamu rasakan? Kayak pertamanya tuh kayak seneng bucin. Kalau zaman sekarang kan sebetulnya bucin. Terus kayak gitu, tapi itu tuh masih sembunyi-sembunyi itu dari orang-orang, kayak nggak mau ngasih tahu dulu lah gitu. Gak lama kemudian pada tahu gitu. Karena masih SMP juga ya waktu itu ya, Iya. masih malu-malu. Bener, takutnya diledekin kan. Jadi kayak udahlah nanti dulu gitu. Ya. Nah, terus apa ada perubahan di dalam keseharian kamu saat menjalin hubungan dengan dia? Perubahan sih nggak ada, cuman lebih ke apa ya, kayak pas pacaran sama dia tuh kayak mainnya tuh sama dia gitu, kayak kemana-mana sama dia, pokoknya bucin banget lah. Kayak dunia serasa milik berdua jadinya. Iya itu kayak bucin banget. Nah, selanjutnya tuh apa sih arti rasa sayang di saat kamu masih remaja saat itu? Menurut saya waktu itu tuh kayak memberi perhatian, terus kayak terus memberi support pada dia, kayak apa yang dia lakuin yang menurut dia baik, menurut dia senang, kita support aja sebagai pacar yang baik. Kalau gitu memberi perhatiannya tuh harus dalam bentuk apa sih? Kalau menurut saya sih kayak ada waktu buat aku gitu kan, terus kayak
bisa bagi waktu, mana buat teman, mana buat keluarga, mana buat pacarnya gitu. Kalau misalnya dalam memberi kayak barang gitu ya, kayak kalau dia ngasih barang ke kita gitu, itu tandanya sayang. Terus kalau misalnya dia nggak bisa ngasih barang ke kita, hadiah ke kita, apakah itu bisa disebut dia tuh nggak sayang sama kita? Kalau saya sih nggak semuanya harus barang, kayak perhatian aja udah lebih cukup. Terus ada waktu buat saya juga udah lebih dari cukup, nggak harus minimal barang atau apalah, minimal waktu itu penting. Nah jadi pokoknya kayak keseharian kita gitu, ada dia gitu ya, Iya. dia bisa meluangin waktu buat kita, itu Nah. udah bisa didefinisikan rasa sayang gitu ya. Bener, nggak harus barang. Oke. Lalu kamu tuh berapa lama sih pacaran sama dia? Kalau dihitung-hitung tuh udah 6 tahun lebih, Wah, lama juga ya. lama banget. Nah, terus apa sih perubahan yang kamu rasakan dalam hubungan kalian ini selama bertahun-tahun? Pasti kan kayak siklusnya gitu kan, pasti beda kan dari awal sampai akhir tahun. Setiap tahun pasti nggak akan sama gitu kan. Perubahan dalam hubungan saya dari pas pertama sampai sekarang itu, yang pertama itu kan masih kayak sebulan, setahun kayak masih mulus kan, kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya, masih kayak kasmaran-kasmaran gitu ya, bucin-bucinnya. Bener banget. Terus kayak tiap minggu tuh ada jadwal gitu, kayak ketemu dia gitu kan. Terus udah gitu kayak pokoknya bucin banget. Terus pas 3 tahun lah, mulai dari 3 tahun situ hubungan kita tuh kayak udah apa ya, Datang masalah-masalah gitu. nah iya itu masalahnya itu kayak masalah ini datang udah clear, datang lagi. Contohnya kayak dia tuh kayak ketahuan gitu kan, kayak chat sama cewek lain gitu. Terus udah gitu dia tuh ini apa sih, kayak sembunyi-sembunyi gitu kan dari Fiona. Nah udah dari situ Fiona tahu dong. Nah pas udah gitu Fiona maafin lah, ya udah nggak apa-apa gitu kan, kayak masih bisa lah gitu dimaafin. Nah sudah gitu berapa bulan kemudian dia tuh kayak gitu lagi. Terus dia tuh ketemu sama masa lalunya. Nah sudah ketemu masa lalunya itu kan nggak bilang. Fiona tuh taunya itu dari sosial media. Nah ceweknya itu kayak bikin status gitu kan. Nah udah bikin status gitu, kita kasih dong buktinya. Nah udah dikasih buktinya, baru dia ngomong, iya aku juga tadinya mau main ke rumah kamu sama dia gitu, pengen tahu dia gini-gini. Terus gue langsung ini dong, kayak ngapain gitu harus sama cewek itu gitu, kenapa nggak sendiri gitu, atau nggak sama temen cowoknya gitu, nggak usah bawa masa lalu gitu kan. Dari situ dia kayak jelasin, ya udahlah kata Fiona, udah gitu ya udah baikan lagi. Nah pas udah 5 tahun nih ya, masalahnya bukannya adem ayem, semakin Makin rumit. iya gitu. makin rumit, kayak ulahnya tuh ada aja gitu. Terus kayak dia tuh cemburuan banget. Terus kayak Tuh cemburunya tuh kayak gimana sih? itu misalkan kayak dia tuh kayak cemburu banget sama teman-teman Fiona. Misalkan Fiona kayak padahal tuh teman sekelas kan, pasti ada cowok kan. Iya. Nah pas udah gitu dia tuh kayak dikasih tahu temennya tuh Fiona tuh kayak suka sama cowok kayak gini-gini. Padahal kan Fiona tuh di dalam kelas aja kayak main sama cewek gitu, padahal yang omongin temennya itu nggak benar gitu. Jadi dia terlalu percaya sama omongan orang dibanding omongan kamu gitu ya. Nah iya, nah udah gitu Fiona jelasin dong. Udah dijelasin kayak dia, oh ya udah tuh kalau gitu mah ya, dia tuh terlalu percaya banget sama orang lain gitu. Terus dia tuh kayak termasuk posesif kayak gitu ya. Posesif parah banget.
Nah udah ke situ pas Fiona mau lulus SMA, ini kan kayak ada foto sama kelas gitu kan di luar sekolah. Nah dia tuh kayak Fiona tuh ketemu dulu sama dia, terus minta izin, kayak boleh nggak aku gini-gini. Terus dia izinin. Pertama tuh kayak nggak mau ngizinin gitu, kayak nggak boleh gitu kan. Ngekang banget gitu ya. Iya, nah terus Fiona jelasin gini-gini, nanti aku bakal telepon kamu kok kalau udah sampai di mananya, tapi aku nggak bisa video call terus, soalnya kan nggak bawa PB kan. Terus dianya terus kayak oh ya udah kalau gitu mah. Pas paginya dia malah gitu dong, kayak Gitu gimana nih? ini apa sih, teleponin, padahal Fiona aja udah bilang kan nanti masih di jalan belum sini, nanti aja teleponnya pas udah di lokasi gitu. Terus dianya pas Fiona matiin HP-nya, pas udah terus dia tuh apa sih kayak ngechatin teman-teman Fiona gitu, nyariin, kayak nggak percaya gitu. Terus dia tuh kayak nuduhnya tuh kita tuh Fiona tuh takutnya sama cowok lain, padahal enggak. Cemburuan banget ya. banget. Terus udah gitu Habis itu dia tuh pas Fiona matiin HP-nya, terus Fiona nyalain lagi, terus dia marah-marah kayak kamu kok nggak sesuai janji sih gini-gini. Kan maksud Fiona tuh nanti kan Fiona udah sampai sana baru Fiona kasih kabar lagi, soalnya kan nggak selalu megang HP kan, jadi kayak gitu deh pokoknya. nah di situ kan kayak perlakuan cowok kamu tuh kayak posesif, cemburuan banget, nggak percayaan banget gitu kan sama kamu ya. Iya. Nah, lalu apa sih yang kamu pikirkan saat itu terhadap perlakuan cowok kamu terhadap kamu? Itu tuh waktu itu tuh saya mikirnya kayak oh ya udah ini kayak masih normal lah, kayak mungkin dia takut kehilangan Fiona, terus takut kayak Fiona sama yang lain gitu kan. Mungkin pas masih remaja kan mikirnya masih kayak ya udah gitu, masih cetek lah pikirannya gitu. Iya, masih kayak dia Adil. kayak gini karena sayang sama kita gitu ya. Nah, terus gimana lagi tuh? Terus pas kesini pas udah 6 tahun kok makin gini gitu, kayak dia tuh sebenarnya takut kehilangan atau kayak gimana gitu kan. Terus kayak Perlakuannya tuh nggak bisa ditebak gitu ya. iya, terus posesifnya itu parah banget, semakin sini tuh semakin parah. Tapi pas udah mau 6 tahun dia tuh aneh, perilakunya aneh banget. Aneh, kayak gimana itu? Anehnya tuh kayak berubah drastis, kayak semenjak kan kita udah lulus kan. Nah dia tuh kayak kerja gitu kan. Nah udah gitu dia tuh perilakunya cuek parah, kayak ngabarin semaunya. Kayak walaupun Fiona kayak gitu, Fiona nggak kayak gitu kan. Maksudnya kayak kalau Ada kesibukan gitu, tapi nyempetin buat ngabarin dia. nah gitu. Tapi dia tuh enggak waktu itu. Iya, dia tuh cuek parah banget, kayak kok kesini makin kayak gini, bukannya dulu posesif banget. Nah Fiona aneh dong, ada apa ini gitu. Pas nggak lama kemudian ketahuan dong, jadi kayak ya udahlah gitu, mungkin gara-gara gini gitu. Ketahuan apa? Ketahuan tuh dia tuh kayak main belakang. Gitu. Jadi karena dia main belakang makanya dia sikapnya jadi cuek gitu, jadi biasa aja kamu. Iya, cuek parah. Dan waktu itu kan ketemu dijadwalin kalau nggak Sabtu Minggu tuh harus ketemu. Nah, kalau sedangkan sekarang sebulan 2 bulan sekali ketemu, itu pun nggak nentu, kadang 3 bulan baru ketemu. Padahal kita tuh rumahnya ya elah nggak LDR, itu tuh paling dari rumah Fiona ke rumah dia itu cuman 15 menit. Deket ya, tapi terbilang jarang banget gitu buat ketemu. Iya, jarang banget, kayak oh ya udahlah gitu. Nah,
setelah apa yang dia lakuin ke kamu sampai sekarang gitu kan, perlakuan dia dari posesif, cemburuan, sampai dia yang tiba-tiba jadi cuek, bodoh amat, kayak seakan-akan nggak peduli gitu ya sama kamu. Iya. Terus itu kan bikin kayak hubungan renggang, ngambang gitu ya. Nah terus ketahuan dia tuh main belakang. Nah itu kamu, apa sih yang kamu lakuin saat itu? Saat itu tuh kayak masih kayak nggak nyangka gitu, kok kayak gini gitu. Tapi kayak ini mimpi gak sih, ini bener gak sih? Karena nggak nyangka gitu ya. Iya, kayak masa dia gini lagi sih, kan dia udah janji kok dia tuh kayak udah Mau berubah kayak gitu. Iya, Cuma kayak omongan yang manis-manis doang gitu ya. iya. Terus gitu udah gitu Fiona mikir dong, mungkin kayak dia bosen apa gimana gitu. Tapi kan setidaknya kalau emang dia bosen harusnya bilang dong, jadi kita tuh bisa Kayak nyari suasana baru biar Iya. nggak bosen gitu ya. Jangan tiba-tiba main belakang gitu. Nah bener. Nah udah gitu ya udahlah, dari situ Fiona tanya, kamu masih sayang nggak? Dia jawab sayang. Terus kamu ngapain kayak gitu? Terus dia tuh nggak mau ngaku, padahal di situ tuh Fiona tuh udah tahu semua, udah ada buktinya. Terus pas udah Fiona tanya, cari-cari tahu ke temen-temennya, terus Fiona cari tahu, temennya pada nggak mau ini dong, nggak pada mau ngaku gitu kan, kayak nyembunyiin juga gitu, mungkin disuruh dia juga. Nah pas gitu ya udahlah, mungkin emang ini saatnya Fiona buat lepasin dia, daripada padahal itu tuh udah ada bukti jelas banget. Iya, tapi dia nggak mau ngaku gitu ya, tetap menyembunyikan faktanya. Nah iya, dari situlah Fiona langsung mikir kayak, yo bisa, lu bisa, walaupun berat kan, tapi kayak ini buat kayak biar Buat dia kebaikan diri Iya, sendiri gitu ya. kebaikan mental. Oh betul. Terus kayak ya udahlah itu, akhirnya Fiona Memutuskan untuk mengakhiri hubungan Fiona sama dia. Terus dia juga kayak tadinya nggak mau, terus kayak Fiona udah angkat tangan, maaf gak bisa karena aku udah nggak kuat lagi diginiin gitu. Jadi ya udah kayak udah gitu lost kontak, udah. Nah jadi sekarang hubungannya jadi berakhir tuh ya, karena Iya. Fiona ini udah nggak kuat kayak ngelihat perlakuan dia tuh gitu terus, nggak ada perubahan. Nah iya. Lalu apa yang kamu rasakan gitu sekarang setelah terbebas dari dia? Nah, selepas dari hubungan aku sama dia itu kayak toksik banget kan. Terus kayak kebuka pikiran Fiona, kayak alhamdulillah gitu, Fiona akhirnya bebas, bisa main sama temen, bisa kesana sini sendiri, nggak harus ada yang ngatur, nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu. Jadi kayak ngerasain, oh gini ya rasanya, kenapa nggak dari dulu gitu kan. Ya jadi bebas gitu ya, nggak ada kekangan, batasan. Iya, terus kayak nggak batin terus gitu. Jadi ya udah deh gitu. Kayak syukur, lebih seneng kayak gini sendiri gitu, daripada harus pertahanin hubungan yang bikin ngerusak mental, pokoknya ngerusak segalanya, yang bikin ngerusak masa depan lah pokoknya. Iya, yang malah sebenarnya kayak nggak ada kepastian juga kan kalau sama dia, yang malah bikin sedih terus. Iya, terus dia tuh kayak pokoknya kayak gitu, masih kayak mikiran tuh masih kayak anak kecil lah pokoknya. Ya udah, mungkin belum jodohnya. Iya, karena yang hilang nanti akan diganti gitu Dengan yang lebih baik. baik. Amin. Nah, kan setelah apa yang kamu jalani sejak bangku SMP sampai sekarang nih kan, karena sekarang ini sudah menginjak umur yang dewasa kan ya. Nah, apa sih pesan kamu untuk para remaja yang sedang menjalin hubungan pacaran saat ini? Pokoknya buat kalian yang di luar sana, harus lebih mentingin
apa sih, jangan terlalu cinta banget gitu sama cowok, kayak biasa aja gitu. Jangan kayak bergantung gitu ya Iya. sama mereka. Terus jangan kayak nunjukin kalau kalian tuh sayang banget sama dia, karena kalau kalian nunjukin rasa sayang ke dia tuh kayak, oh dia sayang nih sama gua, kalau gua kayak gini-gini pasti dia maafin gua. Jangan, itu bikin kayak dia tuh nanti seenaknya sama kita gitu. Jadi pokoknya biasa aja gitu dalam percintaan, gak usah kayak selagi emang belum dia ini apa sih, Belum pasti. iya belum pasti kayak yang serius, ngejalanin yang lebih serius, kalian kayak udahlah gitu, biasa aja gitu, jangan terlalu gimana gitu, karena nanti kalau udah putusnya itu sakit banget gitu. Ya betul. Jadi dalam berpacaran gitu jangan memberi cinta kita tuh seutuhnya. Iya. Sisain untuk mencintai diri sendiri gitu, karena siapa lagi gitu yang akan kita andelin gitu kan di saat kita terpuruk saat itu, kecuali diri kita sendiri. Bener. Jadi mau sekarang mah buat remaja-remaja mending gak usah pacaran dulu deh gitu, kayak Lebih fokus cita-cita, sekolah gitu ya. pendidikan gitu. Jadi kayak cinta-cintaan ke belakangan deh. Kalau kalian udah sukses pasti mana sih cowok yang gak mau sama kalian gitu. Betul. Jadi untuk pacaran sih boleh gitu Iya. kan, boleh, tapi jangan kayak terlalu berlebihan. Iya, jangan sampai bikin malah prestasi kita turun gara-gara Iya. mikirin pacaran gitu. Nah mungkin cukup segini ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih ke Fiona karena udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di curhatan milenial ini. Ya sama-sama, semoga bisa membantu buat remaja-remaja gitu ya kan, lebih Iya. fokus ke pendidikan aja dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.